Solo Leveling mengisahkan tentang hunter terlemah peringkat E, lebih tepatnya yang terlemah di dunia, Sung Jinwoo. Setelah hampir mati, Jinwoo malah diberikan kesempatan untuk naik level. Seiring berjalannya quest dari sistem, Jinwoo mendapatkan kekuatan nekromansi dengan bantuan sistem. Dengan gelar Shadow Monarch, Jinwoo memperoleh kekuatan untuk menghidupkan kembali makhluk mati sebagai bayangannya dan dijadikan sebagai tentara bayangannya. Di sini Mimin bakal ngerangkum siapa saja bayangan Jinwoo. Setidaknya kita semua tahu bahwa Igris dan Iron bukanlah satu-satunya bayangan milik Jinwoo. Kaisel adalah bayangan Kaiselin, wyvern yang digunakan Baran sebagai tunggangan tempurnya. Baran sendiri adalah Raja Iblis dan Raja Api Putih yang dikalahkan oleh Jinwoo di Demon Territory. Kaisel adalah wyvern besar dengan sisik hitam, gigi tajam, leher, perut, sayap, dan tanduk ungu menyala dan ekor hitam. Setelah mengalahkan Baran, Jinwoo membuat Kaiselin menjadi bayangannya dan memberi nama Kaisel karena tidak ingat dengan nama lengkap wyvern tersebut. Kaisel sendiri hanya bagus untuk terbang. Jinwoo hanya memanggil Kaisel saat ia ingin pergi ke suatu tempat melalui udara dan tidak dapat menggunakan Shadow Exchange. Tank adalah bayangan yang berasal dari pimpinan beruang es yang Jinwoo hadapi saat masuk ke dalam Red Gate. Sebagai beruang es, Tank bertarung dengan cara mencabik-cabik musuhnya dengan gigi dan cakarnya. Sebagai Knight Grade, Tank sama kuatnya dengan Hunter kelas A. Sejauh ini Tank berhasil menghabisi salah satu Jenderal Kargalgan dan salah satu naga dengan sekali pukulan. Karena mempunyai pelana di punggungnya, membuat Tank terkadang menjadi alat transportasi untuk Sung Jinwoo. Sama seperti Kaisel, bentuknya adalah naga. Jinwoo mengalahkan makhluk ini saat ikut raid bersama Ajin Guild. Setelah membangkitkan Shadow-nya, Jinwoo memberi nama Jima. Jima memiliki senjata Trident yang memiliki ukuran yang besar dan Jima memiliki kemampuan magis dengan memanipulasi ukuran tubuhnya menggunakan mana. Kekuatannya sendiri berada di level Hunter kelas S. Iron adalah Shadow yang berhasil dibangkitkan dari Kim Chul, salah satu hunter kelas A yang ikut bersamanya dalam raid di Red Gate. Iron juga adalah Shadow setelah tank yang Jinwoo dapatkan saat di Red Gate. Jinwoo menjadikannya Shadow setelah dihabisi oleh Igris, yang saat itu Kim Chul ingin menghabisi Jinwoo karena merasa marah dan cemburu pada Jinwoo. Senjata Iron adalah kapak. Penampilan Iron juga mengikuti penampilannya saat hidup, menggunakan baju besi. Sebagai bayangan yang setia, Iron pertama kali menolong tuannya mengalahkan Baruka, Raja Elf S. Iron adalah Shadow yang cukup bodoh dan juga kocak. Iron sendiri menghabisi musuhnya dengan kapaknya untuk menghantam musuh. Selain Iron, Grid juga Shadow yang berasal dari manusia, yaitu Hwang Dongsu. Hwang Dongsu adalah orang yang mengincar Jinwoo dan juga Jinwoo karena ingin membalas dendam atas kematian adiknya, Hwang Dongsuk. Jinwoo menghabisi Dongsu sebagai balas dendam atas kekejamannya menyiksa Jinwoo. Dan saat sudah menjadi Shadow, Jinwoo menghukum Grid sebagai bayangan dengan memerintahkannya untuk menundukkan kepalanya di tanah. Karena menyadari sepenuhnya kesalahan yang ia buat pada masa lalu, Grid menjadi bayangan yang rendah hati, pendiam, dan patuh pada tuannya. Meskipun begitu, dalam pertempuran ia bisa sangat kejam layaknya semasa ia hidup dulu. Kekuatannya yang luar biasa ini membuatnya sebagai salah satu Shadow yang terkuat milik Jinwoo. Tax dulunya adalah bayangan Kargalgan yang awalnya seorang High Orc Shaman yang ada di Hunter Guild Dungeon yang dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Setelah dibangkitkan, Tax menjadi salah satu pengguna sihir Jinwoo yang kuat karena mantra Area of Effect-nya yang dapat menghancurkan banyak musuh sekaligus. Tax juga memiliki kecerdasan yang tinggi, membutuhkan waktu beberapa kali untuk mengekstraksi bayangannya. Hal ini menunjukkan kekuatan dan keinginan kuat yang dimiliki oleh Kargalgan. Tidak seperti Shadow Jinwoo yang lain, Tax cukup unik karena jika Shadow Jinwoo mengandalkan kekuatan tempur, Tax berfokus pada sihir dan juga kemampuan perdukunan. Igris adalah bayangan dari Blood Red Commander Igris. Igris juga adalah bayangan pertama yang Jinwoo peroleh. Dinamai Igris karena Blood Red Commander Igris terlalu panjang untuk Jinwoo. Jinwoo sendiri tidak mudah dalam mendapatkan Igris saat berada di quest Job Change. Jinwoo bahkan menganggap dirinya beruntung saat berhasil mengalahkan Igris. Igris sendiri adalah pelayan Ashbone, yaitu Raja Orang Mati dan Raja Shadow Monarch yang asli. Setelah pensiun, Igris diberikan tugas untuk menguji penerusnya dan bertarung dengan penerusnya tersebut. Sebagai salah satu Shadow terkuat, Igris ahli dalam ilmu berpedang. Intelektualnya juga unggul, lebih sering menjadi mentor untuk para Shadow lainnya. Kecepatan dan kelincahannya juga di atas rata-rata. Belum lagi kemampuan telekinesisnya yang membuatnya dapat menggerakkan dan mengendalikan objek tanpa menyentuhnya.
Beru adalah bayangan dari Raja Semut yang lepas di Jeju Island yang berhasil dikalahkan oleh Jinwoo. Raja Semut ini sangat kuat, bahkan bisa melawan 10 hunter rank S sampai menewaskan 2 hunter saat itu. Saat sudah menghabisi Raja Semut tersebut, Beru menunjukkan kemampuan berbicara pada Jinwoo dan meminta nama, dan akhirnya diberi nama oleh Jinwoo sebagai Beru. Beru dapat menggunakan sayapnya untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Dalam pertempuran, Beru sangat brutal dalam menghabisi para musuhnya. Beru juga menjadi satu-satunya Shadow Jinwoo yang menggunakan healing magic yang biasanya Jinwoo gunakan untuk menyembuhkan hunter yang terluka. Walaupun sadis pada lawan-lawannya, Beru sangatlah setia pada Jinwoo dan akan marah jika ada yang merendahkan Jinwoo. Beru juga Shadow yang bisa berkomunikasi dengan Jinwoo, dan konyolnya lagi, Beru sangat suka menonton drama Korea. Kamis awalnya merupakan bos dari gerbang rank S pertama yang pernah terbuka. Kamis sendiri dianggap bencana terbesar umat manusia karena sudah membantai banyak hunter berperingkat S. Kamis awalnya merupakan pelayan Antares, Raja Naga terkuat. Saat ia muncul setelah berabad-abad kemudian, Kamis menghancurkan wilayah pantai barat Amerika. Amukannya baru berhasil dihentikan ketika 5 hunter rank S yang selamat bersatu dan berhasil menghabisinya. Setelah kematian Kamis, mayatnya diawetkan di tempat ia meninggal. Pihak Amerika mendirikan FBH, Federal Bureau of Hunter, yaitu organisasi Amerika yang mengawasi serikat dan hunter di atas tempat mayat Kamis diawetkan. 8 tahun setelah kematian Kamis, FBH mengizinkan Jinwoo untuk melihat jasad Kamis dan berhasil mengubahnya menjadi bayangan. Namun karena sudah terlalu lama mati, tubuh Kamis perlahan hancur. Hal terakhir yang Kamis lakukan untuk tuannya yaitu memberitahu Jinwoo bahwa ada 4 manusia yang telah dianugerahi kekuatan oleh para penguasa, dan memberitahu Jinwoo agar waspada kepada 4 orang tersebut sebelum akhirnya tubuh Kamis benar-benar hancur. Selain kekuatan dan ketahanannya yang luar biasa, salah satu taring Kamis yang diciptakan sebagai dagger oleh Thomas Andre yang disebut Kamis Red bahkan jauh lebih kuat dari semua senjata dan item milik Sung Jinwoo. Selain itu, meskipun sudah menjadi bayangan, namun Kamis masih bisa bergerak secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa Kamis masih memiliki nafsu yang besar untuk menghabisi manusia. Belion merupakan pelayan Ashbone, sang Shadow Monarch pertama dan merupakan bayangan terkuat. Belion sendiri merupakan satu-satunya Shadow yang tidak Jinwoo taklukkan. Belion merupakan hadiah yang diberikan Ashbone pada Jinwoo saat Monarch War. Belion sendiri lahir ribuan tahun yang lalu dari sebuah pohon dunia, pohon mistis yang begitu besar sampai-sampai dapat menutupi langit hanya dengan cabang-cabangnya. Belion juga merupakan bayangan pertama yang diciptakan oleh Ashbone. Belion adalah bayangan yang tampak tenang dan tidak terlalu menunjukkan emosinya, namun setia pada Jinwoo karena Belion melihat ada kemiripan karakter antara Jinwoo dan Ashbone. Selain kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, Belion juga terampil dalam menggunakan pedang. Senjata Belion yang lain adalah cambuk yang ia gunakan untuk menjerat Beru saat melawan Beru. Hal inilah yang membuatnya menjadi Shadow terkuat di jajaran pasukan bayangan Jinwoo. Nah, itulah daftar Shadow terkuat milik Jinwoo. Menurut kalian siapa yang terkuat? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Silahkan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.